Halo semuanya, saya Jagaris Castro akan menjadi moderator pada presentasi pada pagi hari ini hingga pada siang hari nanti. Teman-teman pernah mendengar kata konsumsi generasi muda atau Gen Z? Nah, konsumsi generasi muda ini berpengaruh pada sektor perekonomian teman-teman, seperti meningkatkan anggaran belanja dan perilaku konsumtif, seperti membeli kopi pada kafe, membeli belanja online, serta berlangganan Netflix, Spotify, atau YouTube. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita saksikan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan mengenai analisis pola konsumsi generasi muda atau generasi Z. Kami dari kelompok 1. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan latar belakang dari tugas kami ini yang akan disampaikan oleh Lestari, Anggun Syah Putri, dan saya sendiri Jagaris Castro sebagai moderator. 1. Latar belakang. Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, di mana kegiatan pelaku terdapat pelaku ekonomi yang saling berinteraksi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan. Interaksi antar pelaku inilah yang menjaga roda perekonomian agar terus berjalan. Rumah tangga konsumen atau RTK menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi karena setiap aktivitas ekonomi berawal dari kebutuhan mereka. Generasi muda yang saat ini jumlahnya mencapai 1/4 populasi di Indonesia termasuk dalam kelompok RTK yang sangat aktif. Mereka bukan hanya konsumen pasif tetapi juga penggerak utama tren dan inovasi. Arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan media sosial membuat pola konsumsi generasi muda berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih dekat dengan produk digital, mengikuti tren global dan cenderung konsumtif. Fenomena ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran RTK, khususnya generasi muda, dalam pola konsumsi sehari-hari. Analisis ini akan menguraikan bagaimana peran rumah tangga konsumsi mempengaruhi produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan, serta bagaimana konsumsi generasi muda atau generasi Z dapat diarahkan menjadi lebih bijak dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya materi kedua adalah analisis peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumen atau lebih singkatnya disebut RTK. Kepada Rama dipersilakan. Pengertian RTK, rumah tangga konsumen adalah kelompok individu atau keluarga yang menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Dan RTK juga berfungsi sebagai pihak yang mengalokasikan sumber daya pendapatan untuk kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah peran rumah tangga konsumsi dalam ekonomi yang akan dijelaskan oleh Lestari. Sebagai konsumen, RTK membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lain, hiburan, transportasi, pendidikan. Sebagai penentu permintaan pasar, permintaan konsumen menentukan arah produksi. Jika generasi muda gemar membeli makanan cepat saji atau minuman kopi, produsen akan memperbanyak produksi di sektor itu. Ada juga sebagai pendorong inovasi, generasi muda menuntut sesuatu yang baru, praktis, dan kreatif. Hal ini memaksa produsen menciptakan inovasi, baik dari segi produk, layanan, maupun pemasaran. Sebagai sumber pendapatan produsen dan pajak pemerintah, uang yang dibelanjakan RTK menjadi pendapatan produsen, kemudian sebagian masuk ke negara melalui pajak. Sebagai subjek pendidikan finansial, rumah tangga konsumsi atau RTK, khususnya generasi muda perlu belajar mengatur keuangan, menabung, dan berinvestasi. Ini penting agar pola konsumsi tidak merugikan diri sendiri. Ada juga faktor yang mempengaruhi pola konsumsi generasi muda, yaitu 1. Teknologi digital, aplikasi e-commerce, dompet digital, dan media sosial memudahkan transaksi sekaligus mempercepat penyebaran tren. Ada juga lingkungan sosial, tekanan teman sebaya dan keinginan untuk terlihat kekinian mendorong anak muda membeli produk tertentu. Gaya hidup generasi muda lebih mementingkan pengalaman nongkrong di kafe, traveling dibanding sekedar membutuhkan dasar.
pendapatan dan uang kas, kemampuan finansial mempengaruhi tingkat konsumsi. Pengaruh globalisasi budaya luar seperti K-pop, fashion barat, dan tren makanan global berpengaruh pada pola konsumsi anak muda Indonesia. Kemudian ada studi kasus atau ilustrasi nyata. Yang pertama ada fenomena kopi kekinian. Kopi kekinian menjadi contoh nyata pola konsumsi generasi muda. Harga mulai dari 20.000 sampai dengan 40.000 per gelas dianggap wajar, meski secara ekonomi tidak efisien dibandingkan membuat kopi sendiri. Dampak positif dari fenomena kopi kekinian ini adalah mendorong UMKM berkembang, membuka lapangan pekerjaan baru, dan menjadi ruang kreatif bagi anak muda. Sedangkan dampak negatifnya, pertama, menumbuhkan pola konsumtif, kedua, mengurangi kebiasaan menabung, ketiga, pengeluaran harian membengkak. Fenomena belanja online. Generasi muda lebih suka belanja melalui platform karena praktis dan sering ada promo. Positifnya, termudah akses barang, mendukung ekonomi digital. Negatifnya, rawan pemborosan, muncul budaya lapar diskon. Dan ada juga fenomena gaya hidup digital. Pengeluaran untuk langganan Netflix, Spotify, game online, hingga pulsa internet menjadi bagian besar dari konsumsi anak muda. 5. Alur interaksi ekonomi RTK. RTK generasi muda membeli produk dan jasa. 2. Produsen mendapat keuntungan membayar tenaga kerja. 3. Pemerintah menerima pajak dari kegiatan usaha. 4. Lembaga keuangan memfasilitasikan transaksi digital, menyalurkan kredit usaha, menyediakan tabungan dan investasi. 6. Yaitu dampak pola konsumsi generasi muda. Dampak positifnya yaitu mendorong pertumbuhan UMKM, menghidupkan ekonomi kreatif, mempercepat inovasi teknologi, membuka peluang lapangan kerja baru. Dampak negatifnya yaitu gaya hidup konsumtif, menurunnya kebiasaan menabung, rentan terjebak utang atau pay later pinjol, kesenjangan antara kebutuhan dan keinginan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, rumah tangga konsumsi generasi muda adalah motor penting perekonomian Indonesia. Pola konsumsi mereka dipengaruhi oleh teknologi, media sosial, dan tren global yang berkembang. Konsumsi generasi muda dapat menjadi kekuatan positif bila dikelola dengan bijak, namun bisa merugikan bila ada sifat konsumtif. Kemudian ada rekomendasi. 1. Bagi generasi muda, belajar literasi finansial sejak dini. Kemudian yang kedua ada membuat anggaran bulanan. Ketiga, menabung dan investasi minimal 10% dari pendapatan. 2. Bagi produsen, menyediakan produk yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan, mengedukasi konsumen melalui kampanye positif. 3. Bagi pemerintah, menyusun program literasi keuangan di sekolah atau universitas, membatasi iklan yang mendorong konsumsi berlebihan. 4. Bagi lembaga keuangan, membuat produk tabungan atau investasi ramah anak muda, menyediakan edukasi keuangan melalui aplikasi digital. Baik teman-teman, sebelum kami menutup presentasi singkat ini, kami akan membuka pertanyaan. Bagi yang ingin saya, dipersilakan. Halo, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Tribun Yelmana dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apa rekomendasi yang bisa dilakukan generasi muda agar konsumsi lebih bijak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Triponia Romana dari kelompok 2. Kami akan menjawabnya dengan cara generasi muda perlu mengubah pola konsumsi dari sekedar mengikuti tren menjadi konsumsi yang lebih terarah dan bermanfaat. Jadi teman-teman saya ada tambahan, dipersilakan. Generasi muda harus memahami cara mengatur keuangan, mulai dari membedakan kebutuhan dan keinginan, menghitung anggaran, hingga memahami risiko utang konsumtif. Pengetahuan ini penting agar mereka tidak mudah terjebak dalam gaya hidup boros. Baiklah, saya akan menambahkan dari Lestari. Membuat anggaran bulanan dengan menyusun rencana keuangan, anak muda dapat membatasi pengeluaran yang tidak penting dan memprioritaskan kebutuhan utama. Misalnya, menetapkan batas belanja harian atau bulanan sehingga tidak melebihi pendapatan atau uang saku yang dimiliki. Baik, saya juga mau menambahkan penjelasannya dari Anggun, yaitu menabung dan berinvestasi minimal 100%
10% dari pendapatan. Kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan sejak muda akan membantu mereka memiliki dana darurat dan persiapan masa depan. Selain menabung di bank, mereka juga bisa memanfaatkan instrumen investasi sederhana seperti deposito, reksadana, atau emas. Baik, saya akan menambahkan penjelasan dari Agustinus, yaitu mengikuti kampanye positif banyak gerakan anak muda seperti bijak konsumsi, bijak investasi, atau gerakan menabung harian 10.000 yang dapat membantu melatih disiplin finansial. Dan yaitu juga bijak dalam menggunakan fasilitas digital, misalnya tidak tergoda promo belanja online berlebihan, berhati-hati dalam memakai layanan paylater, dan memanfaatkan aplikasi keuangan digital untuk mencatat pengeluaran. Dengan menerapkan rekomendasi dari teman-teman saya, generasi tidak hanya terhindar dari perilaku konsumtif, tetapi juga mampu menjadikan konsumsi mereka sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Bagaimana dari Trifonia Rohana dari kelompok 2, apakah jelas? Sekian presentasi singkat dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan perbuatan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.